我已晋升咒帝，即便小炎出关，照样只能臣服于本地。笑话，当年我咒气玄师。Halo semua sobat baku hantam, video kali ini HS Kreator Video akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiao Yan telah menghancurkan sekte Mystic Cloud. Sebelum memasuki pembahasan jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel kami lebih berkembang. Langsung saja dalam pembahasan. Sekarang Xiao Yan dan juga klan Xiao mereka adalah penguasa baru di Kekaisaran Ciama ini. Cerita pun berpindah kepada klan Xiao yang sekarang mereka pun tidak perlu bersembunyi dari siapapun karena mereka adalah penguasa baru Pulau Jawa ini. Banyak praktisi-praktisi dari Kekaisaran Ciama mereka pun berdatangan ke tempat klan Xiao untuk memberikan hadiah sebagai penguasa baru di Kekaisaran Ciama. Cerita berpindah kepada Xiao Yan, Xiao Ding dan Xiao Li mereka sedang berkumpul merayakan kemenangan besar di Ciama ini. Sekarang Xiao Yan pun masih terluka akibat pertarungan sebelumnya melawan Yun San. Walaupun terlihat Xiao Yan sekarang dia sudah mampu berdiri dan berbicara, namun lukanya belum pulih sepenuhnya dan sekarang pun terlihat ada tanda api. Mungkin ini semua karena guru Xiao Yan yang sebelumnya telah memberikan Boci Ling Plan kepada Xiao Yan. Xiao Li pun menanyakan keadaan Xiao Yan. Xiao Yan, apakah kamu sekarang sudah baikan? Xiao Yan pun mengatakan setelah aku melakukan pemulihan aku lumayan sembuh namun aku masih memerlukan banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Xiao Li mengatakan Xiao Yan tidak perlu terburu-buru, kamu adalah klan Xiao istirahat yang banyak. Xiao Yan mengangguk dan menanyakan keadaan para murid Mystic Cloud, apakah semua para murid sekarang telah pergi? Xiao Ding berkata bahwa setengah bulan ini setengah para murid Mystic Cloud telah meninggalkan tempat itu. Mungkin dalam 1 bulan mereka akan pergi semua. Xiao Yan mengangguk dan mengatakan mereka harus cepat pergi jadi kita usir saja. Xiao Li pun mengatakan bahwa Xiao Yan telah melakukannya dengan sangat baik. Kamu tidak menghabisi semua pasukan sekte Mystic Cloud. Xiao Li pun mengatakan mereka masih beruntung mereka memiliki Yun Yun, yang masih memiliki hubungan dengan Xiao Yan di masa lalu. Jika tidak, Xiao Yan akan meratakan semua pasukan sekte Mystic Cloud akan menjadi sungai darah. Xiao Yan, kami akan mendukungmu apa yang akan kamu lakukan, walaupun itu salah, pasti kami akan tetap mendukungmu. Kemudian Xiao Din pun dia mencoba meledek Xiao Yan dan mengatakan mungkin suatu saat kamu Xiao Yan bisa memperkenalkan Yun Yun kepada kami, namun Xiao Yan mengaku tidak memiliki hubungan apapun, aku hanya memiliki hutang budi di masa lalu kepadanya. Di sisi lain pun dia termenung, dia memikirkan bagaimana untuk memurnikan pil untuk kakaknya si Oli yang sudah kita ketahui hidup sebentar lagi, karena si Oli yang memakan pil pemakan jiwa. Di saat yang termenung, Xiao Ding berkata, Xiao Yan, kamu telah membawa klan Xiao melambung tinggi di Kekaisaran Ciama ini mana belum pernah didapatkan klan Xiao selama ini, pasti jika ayah mengetahuinya dia akan sangat bangga kepadamu. Xiao Yan pun tersenyum, dan kemudian Xiao Ding mengatakan di depan gerbang Xiao sekarang banyak praktis yang datang untuk memberikan hadiah kepadamu, mereka tahu mereka ingin menjaga hubungan baik dengan klan Xiao sekarang. Aku tidak mengira ini akan terjadi kepada klan Xiao, mungkin karena sekarang Xiao adalah klan terkuat di Kekaisaran Ciama ini. Aku juga telah menyuruh Hai Bodong datang untuk mengatur bagaimanakah klan Xiao ke depannya. Tidak lama setelah itu, Hai Bodong pun sampai dan mengatakan kepada Xiao Yan, Xiao Yan, bagaimana keadaanmu? Xiao Yan pun mengatakan lumayan baik. Hai Bodong pun sangat kagum kepada Xiao Yan, walaupun sebelumnya telah bertarung dengan Yun San dan terluka parah, sekarang Xiao Yan telah sembuh sangat cepat. Sekarang kamu mampu berbicara dalam waktu 1 bulan. Aku tidak menyangka dalam waktu singkat kamu telah pulih. Hai Bodong pun mendekat kepada Xiao Yan. Dia pun merasakan aura yang tidak biasa dari Xiao Yan. Aku merasakan aura kamu akan menembus tingkat Dong Huang sebentar lagi. Xiao Yan mengatakan mungkin ini semua karena efek pertarungan hidup dan mati ketika melawan Yun San. Hai Bodong hanya kagum kepada Xiao Yan dan sangat iri dengan peningkatan sangat cepat. Hai Bodong pun menceritakan bahwa dirinya dahulu harus menunggu sampai 20 tahun dari Doang naik ke tingkat Do Huang. Hai Bodong pun mengatakan memang pertarungan sampai hampir mati itu mampu meningkatkan tingkat dengan cepat. Dengan syarat orang tersebut tidak mati, maka orang tersebut akan menembus tingkat lebih cepat. Hai Bodong pun mengatakan Xiao Yan, cepatlah sembuh dan carilah tempat untuk kamu menembus tingkat Do Huang. Xiao Yan kemudian dia bertanya apakah Hai Bodong mengetahui tentang sekte Hall of Soul, namun Hai Bodong pun menjawab bahwa dia belum pernah mendengar nama tersebut.
Namun setelah pertarungan di Sekte Mystic Cloud dan aku juga melihat salah satu prajurit dari Sekte Mystic Cloud, aku pun mencari tahu tentang sekte itu. Sepertinya mereka adalah salah satu sekte paling kuat di benua, bahkan sekte ini tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Mystic Cloud yang malah dimanfaatkan oleh mereka. Bahkan kekuatan Sekte Mystic Cloud kekuatannya tidak mampu berada di tingkat pertama di Barat Laut, dan di saat pertemuan besar praktisi di Barat Laut, Mystic Cloud dipandang sampah, karena kekuatan Mystic Cloud lemah. Xiaoyan mendengar itu, dia pun bertanya sebenarnya apakah pertemuan praktisi-praktisi besar itu. Hai Bodong pun menjelaskan bahwa sering terjadi pertemuan di Barat Laut, kumpulan praktisi-praksi kuat mereka akan berkumpul, acara tersebut diselenggarakan dalam waktu 5 tahun satu kali. Setidaknya di sana ada 100 praktisi kecil dan praktisi besar. Tentu saja Xiaoyan pun sangat kaget mendengar kekuatan Mystic Cloud yang dianggap sampah di Barat Laut. Tentu Xiaoyan menyadari orang-orang di sana sangat kuat. Hai Bodong menambahkan, ada salah satu praktisi kuat di Barat Laut yaitu Sang Kaisar Mansen dan masih ada beberapa lagi praktisi kuat di Laut Barat. Sekte Mystic Cloud di hadapan para sekte tersebut tidak ada apa-apanya. Kemudian Hai Bodong pun mengatakan lagi kepada Xiaoyan. Apakah Xion mampu seorang diri menghadapi Sekte Mystic Cloud? Xiaoyan, aku memberi kamu saran, kamu membuat praktisi yang sangat besar untuk menandingi Sekte Hall of Soul. Pasti jika kamu berhasil menguasai wilayah Barat Laut ada para ahli yang sangat kuat yang akan mendukungmu. Pasti mereka akan dengan senang hati untuk bergabung denganmu jika kamu lebih kuat di antara mereka. Dipastikan jika kamu telah membuat praktisi dengan gabungan orang-orang kuat di Barat Laut, Sekte Hall of Soul, mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk menyerang kamu. Kemudian cerita pun berpindah kepada Kekaisaran Chiama. Jalau dan Yao Wei mereka sedang berbicara tentang Sekte Mystic Cloud. Jalau berkata, sekarang Sekte Mystic Cloud benar-benar kosong. Namun walaupun Mystic Cloud sekarang sudah bubar dan sudah tiada di Kekaisaran Chiama ini, kita tidak bisa pungkiri Mystic Cloud yang lain muncul. Bahkan dia lebih kuat dari Yunsan, Xiaoyan dan juga klan Xiao. Mereka bisa menjadi lebih kuat dari Mystic Cloud yang dahulu. Kita sudah lama berada di bawah tekanan Mystic Cloud yang dipimpin Yunsan, dan sekarang muncul Mystic Cloud yang lebih kuat. Apakah Xiaoyan dan juga klan Xiao mereka akan sama seperti Yunsan? Jika hal ini terjadi, entah apa yang harus kita lakukan. Yuye berkata dengan kekuatan Xiaoyan, kita tidak bisa melakukan apapun. Dan jika keluarga kekaisaran menentang Xiaoyan itu tidak baik, namun aku rasa Xiaoyan adalah laki-laki yang menghargai suatu hubungan. Jalau berkata, memang benar Xiaoyan adalah orang baik dan sopan, dia akan sopan ketika orang lain sopan juga, namun Xiaoyan akan murka jika orang lain pertama menyakitinya. Lipstick Cloud adalah salah satu contohnya. Kehancuran Mystic Cloud itu semua akibat Yunsan yang ingin menghancurkan klan Xiao, namun sayang akibat hal itu Yunsan mati, dan Sekte Mystic Cloud hancur. Yao Ye berkata sebaiknya kita harus menjaga hubungan dengan Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan akan membuat praktisi besar, aku yakin dia tidak akan mengganggu kita jika kita berhubungan baik. Yao Ye berkata, melihat sikap Xiaoyan aku yakin dia tidak akan menjadi Mystic Cloud baru di Kekaisaran Chiama ini. Jalau dia mengangguk. Jalau berkata, namun ada masalah lain setelah hancurnya Mystic Cloud. Chiama tidak mempunyai praktisi besar lagi untuk mengikuti pertemuan praktisi besar di Barat Laut. Membuat hal ini kita tertinggal dengan negara sebelah kita, negara Cuyun. Negeri Cuyun memiliki salah satu praktisi besar yang dipimpin oleh Sekte Racun yang sangat kuat, bahkan pemimpinnya bahkan mampu mengalahkan seorang dojong. Dengan begitu mereka akan mampu bersaing dengan Sekte Cerpen Mansion yang membuat Kekaisaran Chiama kita akan tertinggal oleh negara-negara sebelah yang memiliki praktisi yang sangat kuat. Karena Sekte Mystic Cloud hancur, Chiama kehilangan praktisi besar. Sepertinya kali ini kita harus membutuhkan kekuatan Xiaoyan lagi. Kita harus membuat partisi besar agar kita bisa mengikuti acara pertemuan praktisi besar di Barat Laut, agar kita mampu menyaingi kekuatan negara-negara sebelah. Yao Ye yang mengatakan, kakek tidak akan kecewa jika kita membuat praktisi bersama Xiaoyan. Jalau yang melihat sikap Yao Ye, Jalau pun menyadari jika Yao Ye menyukai Xiaoyan. Jalau berkata, apakah kamu menyukai Xiaoyan? Yao Ye sedikit malu dan mengatakan apa yang kakek bicarakan. Jalau menambahkan tentu saja Xiaoyan adalah orang kuat dan juga memiliki penampilan menarik. Jalau menambahkan hubungan pernikahan itu adalah hal yang paling baik. Kita bisa menghubungkan Kekaisaran Chiama dan juga klan Xiao.
Jalou menanyakan apakah kamu menyukai Xiao Yan. Jika benar maka aku akan melamar untukmu. Yao Ye pun mengatakan, walaupun dia menyukai Xiao Yan itu akan sulit karena Xiao Yan yang dikelilingi wanita cantik dan sangat kuat. Salah satunya dia adalah Ratu Medusa yang selalu ikut kemanapun dia pergi, pasti sangat sulit untuk bersaing dengan Ratu Medusa yang memiliki kecantikan yang menghipnotis. Jalau dia menyadari memang benar banyak wanita-wanita cantik dan kuat berada di sekeliling Xiao Yan, dan ditambah lagi Xiao Yan belum tertarik kepada Yu Ye. Setelah pembicaraan itu, Jalau memerintahkan Yao Ye untuk mengirimkan beberapa pasukan untuk menyusup kepada negeri Cuyun, karena ada sesuatu hal yang aneh kepada sekte ular beracun. Yao Ye pun mengatakan baiklah. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang dimana Xiao Yan masih memulihkan tubuhnya akibat pertarungan sebelumnya bersama Yun San. Tubuhnya belum benar-benar pulih, namun Xiao Yan merasa tubuhnya akan pulih total dengan waktu beberapa hari lagi. Xiao Yan merasakan kekuatan yang berada di tubuhnya telah meningkat lagi, dan setelah itu Xiao Yan pun memunculkan api hijau gelapnya, dan di saat itu juga aktif putih milik gurunya juga muncul, memancarkan kehangatan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengetahui jika api putih ini mampu dia gunakan, berarti gurunya masih baik-baik saja. Setelah itu Xiao Yan pun melihat cincin yang diberikan gurunya, yang dimana cincin ini tempat gurunya selama ini tinggal. Karena Xiao Yan memiliki api putih, jadi membuat Xiao Yan bisa masuk ke dalam cincin tersebut. Singkat cerita, Xiao Yan pun telah masuk ke dalam cincin yang dimana gurunya selalu diam. Ternyata cincin gurunya memiliki tempat yang sangat luas dan memiliki daya tampung yang sangat besar yang membuat Xiao Yan pun sangat terkejut. Xiao Yan pun menemukan banyak gulungan tingkat tertinggi yang sangat langka di tempat ini. Xiao Yan pun sangat kagum dengan benda-benda berharga yang telah dikumpulkan gurunya selama dia hidup. Jika orang-orang mengetahui tentang cincin berharga gurunya ini, pasti mereka akan saling bertarung untuk merebutkan cincin ini dan bisa masuk ke dalam ruangan ini. Tidak lama setelah itu, Xiao Yan menemukan teknik gulungan untuk kakaknya, yang telah memakan pil pemakan jiwa. Xiao Yan langsung membuka gulungan tersebut dan melihat pesan dari gurunya, bahwa sekarang belum ada penawar untuk pil pemakai jiwa untuk kakaknya. Namun Yao Lo menemukan cara lain, karena pil pemakan jiwa mengurangi nyawa seseorang, maka itu bisa diatasi dengan pil penambah kehidupan. Dengan begitu mampu menambah kehidupan seseorang dengan waktu tertentu. Jika seseorang ingin menghilangkan efek pil pemakan jiwa, maka seseorang itu harus terlebih dahulu menembus tingkat Dohuang. Dalam gulungan itu tertulis pil penambah kehidupan yang berada di tingkat 6. Dengan memakan pil itu maka seseorang mampu menambah usianya mencapai 10 tahun. Setelah melihat pesan yang diberikan gurunya, Xiao Yan sedikit tenang, karena setidaknya kakaknya tidak akan mati 1 tahun lagi. Dia akan membuat pil menambah kehidupan agar usia kakaknya menambah 10 tahun. Namun Xiao Yan melihat bahan-bahan obat untuk membuat pil penambah kehidupan. Ternyata bahan-bahan obat ini adalah bahan-bahan obat langka. Xiao Yan mengatakan sepertinya aku harus memerlukan bantuan dari Hai Bodong, yang memiliki tempat lelang bahan obat terbesar di Chiama ini. Setelah melihat hal tersebut, Xiao Yan akhirnya dia kembali bertemu kedua kakaknya. Namun Xiao Yan sangat terkejut, ternyata langsung bertanya Yao Ye muncul di klan Xiao. Xiao Yan langsung bertanya, ada apakah keperluannya Yao Ye datang ke klan Xiao? Yao Ye berkata apa tidak boleh datang ke sini setelah perang besar. Xiao Yan dia hanya tersenyum. Xiao Yan tidak menyangka pihak kekaisaran sangat beda. Kemudian Yao Ye menjelaskan kedatangannya ke sini. Aku mendengar klan Xiao akan membuat praktisi besar. Yao Ye menanyakan lagi apa berita itu benar. Xiao Yan mengatakan, benar, aku akan membuat sebuah praktisi karena aku memiliki banyak musuh. Tentu saja dengan membuat praktisi besar ini mampu melindungi klan Xiao. Yao Ye berkata, pihak kekaisaran tidak akan melarang kamu membuat praktisi. Bahkan kami pasti akan mendukung kamu Xiao Yan agar kita bisa bersaing di barat laut. Yao Ye berkata, namun kami sedikit khawatir kamu akan membuat praktisi seperti Mystic Cloud. Xiao Yan pun mengatakan, pihak kekaisaran bisa percaya karena aku bukanlah Yun San, jadi aku tidak akan seperti Yun San. Selama pihak kekaisaran tidak berkhianat dan tidak mencoba mengacaukan klan Xiao, aku pasti akan selalu mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh kekaisaran. Setelah mendengar hal itu, Yao Ye dia lega setelah mendengar semua perkataan Xiao Yan. Xiao Yan pun mengatakan ketika aku akan membuat praktisi itu, aku akan memberitahu kalian.
Xiaoyan tersenyum dan Yao Ye mengatakan aku menunggu kabar tersebut, dan setelah perbincangan itu Yao Ye dia pamit pergi karena masih banyak permasalahan di kekaisaran. Setelah itu kita pun diperlihatkan lagi perbincangan dan kedua kakaknya. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya pihak kekaisaran mereka tidak mempermasalahkan kita membuat praktisi besar ini. Kemudian Xiaoding pun mengatakan kepada Xiaoyan agar mengumpulkan praktisi-praktisi besar dari Qiyama ini untuk bergabung, terlebih keluarga kekaisaran telah mendukung kamu untuk membuat praktisi ini, dengan seperti itu kita bisa merekrut pemuda berbakat untuk bergabung. Kita juga harus menyiapkan teknik dan metode Qi untuk orang yang baru bergabung. Xiaoyan mengatakan serahkan itu semuanya kepadaku, tentu saja dengan golongan-golongan yang terdapat dalam cincin Hunpeng tidak akan kesulitan untuk membagi teknik kepada para murid baru. Kemudian cerita berpindah kepada Xiao Li, dia berbicara kepada Xiaoyan bahwa dia akan kembali ke gerbang Xiao di Black Corner. Aku sudah lama meninggalkannya, Xiao Li berkata bagaimanapun tempat itu banyak orang kuat, ketika gerbang Xiao sudah besar maka kita bisa menggabungkan dua praktisi ini. Xiaoyan yang tersenyum dan berkata terlebih banyak para murid akademi yang terlalu lulus mereka masuk gerbang Xiao maka langkah tersebut akan sangat bagus untuk klan Xiao. Dan ketika mereka berbicara tiba-tiba Nalan muncul, dia ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat heran mengapa Nalan dia ingin menemuinya. Singkat cerita Nalan pun telah masuk dan bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung bertanya, ada apakah Nalan datang ke sini? Nalan dia mengatakan bahwa gurunya ingin bertemu dengan Xiaoyan untuk terakhir kalinya. Xiaoyan pun terkejut dan mengatakan apakah Yun Yun akan menghabisi dirinya sendiri. Nalan pun mengatakan, guru tidak akan melakukan hal itu, namun jika kamu ingin bertemu maka ikuti aku, mungkin jika saat ini kamu tidak bertemu maka di masa depan pun kamu tidak akan pernah bertemu lagi. Tanpa menunggu, Xiaoyan dan Nalan pun dia langsung pergi. Si Yun pun segera bergegas mengikuti Nalan dan memberikan sebuah gulungan kepada Xiao Li, dan mengatakan kepada Xiao Li agar mencari bahan-bahan obat tersebut mungkin itu bahan-bahan obat untuk pil pemakan jiwa. Singkat cerita Xiaoyan pun pergi bersama Nalan menemui Yun Yun, cerita pun pindah kepada Xiaoyan yang bersama Nalan, mereka pun telah sampai di Sekte Mystic Cloud, dan seketika melihat Sekte Mystic Cloud kosong seperti kota mati, namun amarah di mata Xiaoyan masih terpancar mungkin karena ayah dan gurunya yang masih hilang. Nalan berkata, mengapa Xiaoyan masih sangat marah kepada Sekte Mystic Cloud bahkan sekarang Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada sesuai permintaan kamu. Nalan pun dia sangat menyesal dahulu telah membatalkan pernikahannya bersama Xiaoyan. Xiaoyan berkata tidak usah membahas masa lalu. Nalan mengatakan aku hanya ingin mengungkapkan rasa penyesalanku. Namun Xiaoyan berkata tidak ada obat untuk masa lalu itu. Xiaoyan pun berkata sekarang katakan kepadaku di mana gurumu. Nalan pun mengatakan bahwa gurunya berada di belakang bukit Sekte Mystic Cloud. Singkat cerita menuju tempat tersebut dan akhirnya Xiaoyan pun melihat sosok wanita yang telah menunggunya. Cerita season 6 episode 1 Battle Through the Heaven pun selesai. Terima kasih telah menonton, dukungan dan saran sangat kami butuhkan.